Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mata kuliah morfologi, materi morfem imbuhan, morfem ulang, dan morfem majemuk atau konstruksi. Dosen pengampu, Ibu Ermawati S. SPDMA, nama kelompok 7, Nabila Syafendra, NPM 1962 10520 sebagai pemateri pertama, Nurvila, NPM 1962 10238 sebagai pemateri kedua, Jessica Alfa Olina S, NPM 1962 10326 sebagai pemateri ketiga, Zaldi Aldika, NPM 1962 10503 sebagai pemateri keempat. Kelas 3A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau, tahun ajaran 2020. Distribusi morfem imbuhan atau afiks. Morfem imbuhan dalam bahasa Indonesia tergolong dalam morfem terikat. Dalam penggunaannya, morfem tersebut selalu bergandeng atau digandengkan dengan bentuk atau morfem lain. Bentuk-bentuk yang dilekati morfem imbuhan ada yang bentuknya bebas dan ada pula yang bentuknya terikat. Karena bentuk yang dilekati oleh morfem imbuhan merupakan bentuk dasar, lebih tepatnya kedua bentuk itu disebut bentuk dasar bebas dan bentuk dasar terikat. Pertama, penggabungan morfem imbuhan dengan bentuk dasar bebas. Terdapat berbagai contoh yang dapat digabungkan dengan bentuk dasar bebas, yakni A. Contoh penggabungan prefiks dengan bentuk dasar bebas. Dapat dilihat dalam tabel, prefiks ditambah bentuk dasar bebas menjadi sebuah kata. Prefiks men ditambah bentuk dasar bebas batu menjadi kata membatu. Prefiks ber ditambah bentuk dasar bebas sepeda menjadi kata bersepeda. Prefiks pe ditambah bentuk dasar tani menjadi kata petani. Prefiks di ditambah bentuk dasar jala menjadi kata dijala. Prefiks ter ditambah bentuk dasar bebas surat menjadi kata tersurat. Prefiks se ditambah bentuk dasar kelas menjadi sekelas. B. Contoh penggabungan infiks dengan bentuk dasar bebas. Dapat dilihat dalam tabel, infiks ditambah bentuk dasar bebas menjadi sebuah kata. Infiks er ditambah bentuk dasar bebas suling menjadi kata seruling. Infiks el ditambah bentuk dasar bebas tapak menjadi telapak. Infiks em ditambah bentuk dasar getar menjadi gemetar. C. Contoh penggabungan sufiks dengan bentuk dasar bebas. Dapat dilihat dalam tabel, sufiks ditambah bentuk dasar bebas menjadi sebuah kata. Sufiks an ditambah bentuk dasar hari menjadi kata harian. Sufiks kan ditambah bentuk dasar kecil menjadi kecilkan. Sufiks i ditambah bentuk dasar kulit menjadi kata kuliti. D. Contoh penggabungan konfiks dengan bentuk dasar bebas. Dapat dilihat dalam tabel, konfiks ditambah bentuk dasar bebas menjadi sebuah kata. Konfiks beran ditambah bentuk dasar bebas terbang menjadi kata berterbangan. Konfiks kean ditambah bentuk dasar bebas sakit menjadi kata kesakitan. Konfiks pen-an ditambah bentuk dasar rencana menjadi kata perencanaan. Konfiks per-an ditambah bentuk dasar baik menjadi kata perbaikan. 2. Penggabungan morfem imbuhan dengan bentuk terikat. Terdapat berbagai contoh yang dapat bergabung dengan bentuk terikat, yakni A. Contoh penggabungan prefiks dengan bentuk dasar terikat. Prefiks men, bentuk dasar terikat lancong menjadi kata melancong. Prefiks men, bentuk dasar terikat minta menjadi kata meminta. Prefiks ber, bentuk dasar terikat tengkar menjadi kata bertengkar. Prefiks ber, bentuk dasar terikat juang menjadi kata berjuang. Prefiks pen, bentuk dasar terikat hubung menjadi kata penghubung. Prefiks pen, bentuk dasar terikat anjur menjadi kata penganjur. Prefiks di, bentuk dasar terikat lihat menjadi kata dilihat. Prefiks di, bentuk dasar terikat paksa menjadi kata dipaksa. Prefiks ter, bentuk dasar terikat gapai menjadi kata tergapai. Prefiks ter, bentuk dasar terikat angkut menjadi kata terangkut. Prefiks se, bentuk dasar terikat laksa menjadi kata selaksa.
Prefiks se bentuk dasar terikat ikat menjadi kata seikat. B. Contoh penggabungan infiks dengan bentuk dasar terikat. Infiks L bentuk dasar terikat tunjuk menjadi kata telunjuk. Infiks M bentuk dasar terikat getar menjadi kata gemetar. C. Contoh penggabungan sufiks dengan bentuk dasar terikat. Sufikkan bentuk dasar terikat hadap menjadi kata hadapkan. Sufiks I bentuk dasar terikat hindar menjadi kata hindari. Sufiks an bentuk dasar terikat karang menjadi kata karangan. Contoh penggabungan konfiks dengan bentuk dasar terikat. Konfiks per an bentuk dasar terikat temu menjadi kata pertemuan. Konfiks per an bentuk dasar terikat juang menjadi kata perjuangan. Konfiks per an bentuk dasar terikat tengkar menjadi kata pertengkaran. Konfiks pen an bentuk dasar terikat tanam menjadi kata penanaman. Konfiks pen an bentuk dasar terikat beri menjadi kata pemberian. Konfiks pen an bentuk dasar terikat angkut menjadi kata pengangkutan. Konfiks beran bentuk dasar terikat hambur menjadi kata berhamburan. Konfiks beran bentuk dasar terikat kejar menjadi kata berkejaran. Distribusi morfem ulang. Berbeda dengan distribusi morfem afiks, morfem ulang dalam bahasa Indonesia selalu bergabung dengan bentuk dasar bebas, baik bentuk dasar bebas tunggal maupun bentuk dasar bebas kompleks. Secara terperinci dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan morfem ulang dengan bentuk dasar bebas tunggal morfem dasar. Kita ambil contoh gunung. Jika bebas tunggal digabungkan dengan morfem ulang, maka akan menjadi kata gunung-gunung. Yang kedua, penggabungan morfem ulang dengan bentuk dasar kompleks morfem dasar. Kita ambil contoh kebaikan. Jika bebas kompleks digabung dengan morfem ulang, maka akan menjadi kata kebaikan-kebaikan. Oke, baiklah kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu distribusi morfem dalam bentuk majemuk. Unsur-unsur yang membentuk bentuk majemuk dalam bahasa Indonesia mempunyai distribusi yang bermacam-macam. Misalnya bentuk majemuk rumah makan terdiri atas morfem rumah dan makan. Kedua morfem itu sama-sama berdistribusi bebas dan tidak terikat oleh lainnya. Di samping itu, morfem makan dan morfem rumah juga dapat bergandengan secara majemuk dengan morfem api dan sa dan sakit, sehingga menjadi bentuk majemuk rumah api, rumah dan sa, dan rumah sakit. Begitu pula dengan morfem makan dapat bergandeng dengan majemuk seperti morfem kamar, sendok, angin, sehingga membentuk majemuk kamar makan, sendok makan, dan makan angin. Contoh lain bentuk morfem yang unsur-unsurnya berdistribusi bebas dan tidak terikat oleh unsur lainnya adalah mata gelap, mata kaki, tempat gelap, baju dalam, baju besar, dan orang dalam. Kawan-kawan juga dapat lihat contoh lainnya pada PPT tersebut. Kemudian ada lagi bentuk majemuk yang salah satu unsurnya terdiri atas morfem terikat dan morfem unik. Morfem ini hanya dapat bergabung dengan satu-satunya unsur yang terdapat pada bentuk majemuk yang bersangkutan itu pula. Misalnya bentuk majemuknya di sini adalah gelap gulita. Terdiri atas morfem gelap dan gulita. Morfem gelap tidak selalu bergabung dengan morfem gulita, tetapi morfem gulita selalu bergabung dengan morfem gelap. Karena itulah morfem gulita dikatakan sebagai morfem terikat ketat atau morfem unik. Contoh lain morfem terikat ketat yang membentuk majemuk ialah morfem siur dalam kata simpang siur, belia dalam kata muda belia, bangka dalam tua bangka. Baiklah, itulah penjelasan mengenai morfem imbuhan, morfem ulang, dan morfem majemuk atau konstruksi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video penjelasan hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.